Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Antonius Tamuhama SPDDR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Impres Tanah Rara, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Novi selaku rekan guru saya yang akan saya observasi. Selamat pagi Ibu Novi. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabarnya baik. Ya, baik Bu Novi. Bu Novi ini kan akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, sebelum Ibu Novi melakukan proses pembelajaran di kelas, saya akan mengobservasi terlebih dahulu kepada Ibu Novi terkait dengan persiapan Ibu Novi melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya, nah Ibu Novi, saya mau tanya, kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu Novi nanti pada saat proses pembelajaran? Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada saat proses pembelajaran, yang pertama itu melalui kegiatan menyimak video atau gambar tentang kegiatan bersama murid dapat mengidentifikasi tugas kegiatan bersama dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membedakan tugas kegiatan bersama dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan bermain peran, murid dapat mempraktikkan kegiatan bermain peran di depan kelas dengan percaya diri. Oke, baik, berarti tujuan pembelajaran yang Ibu Novia mencapai nanti itu ada 3 ya. Ya, mulai dari kegiatan menyimak video, diskusi kelompok, sampai dengan bermain peran. Kemudian kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu Novi capai? Adapun area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi peran dan tugas murid di sekolah dan di rumah. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan siswa tentang peran dan tugas murid baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Wah, luar biasa sekali ya area pengembangan yang hendak Ibu Novi capai pada kegiatan proses pembelajarannya. Berarti area pengembangan yang Ibu Novi capai juga kurang lebih ada 3 ya, Ibu Novi. Kemudian Ibu Novi, dari tujuan yang hendak dicapai, dari area pengembangannya, kira-kira strategi apa yang Ibu Novi akan pakai pada proses pembelajaran nanti? Adapun yang menjadi strategi yang akan saya pakai saat proses pembelajaran, yang pertama, menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Kedua, menggunakan alat peraga sederhana, yaitu kartu kegiatan, alat kebersihan, video tentang kegiatan bersama, teks atau wacana yang berkaitan dengan kegiatan bersama. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa untuk mengidentifikasi peran dan tugas siswa. Yang keempat, mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk atau membuat gambar berwarna, peta konsep, dan menyanyikan. Yang kelima, metode yang akan digunakan mengamati gambar, video, penugasan, diskusi dengan menggunakan pendekatan saintifik atau mengamati gambar atau video, menanya, mengumpulkan informasi atau diskusi kelompok, mengasosiasi data atau mengolah data, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Wah, sepertinya strategi Ibu Novi ini sudah sangat luar biasa ya, disiapkan dengan sangat matang sekali. Berarti strategi yang Ibu Novi gunakan tadi seperti pembelajaran diferensiasi, menggunakan alat peraga, mendidik kepada siswa, menggunakan memanfaatkan gambar berwarna, peta konsep, dan juga menggunakan pendekatan saintifik tadi ini sepertinya sudah sangat bagus gitu ya.
untuk Ibu Novi terapkan di dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu Novi, mudah-mudahan dengan apa yang Ibu Novi sudah sampaikan mulai dari tujuan, area pengembangan sampai dengan strategi yang akan digunakan ini bisa digunakan dengan baik pada proses pembelajaran nanti. Ya, saya berharap sekali ketika saya mengobservasi Ibu Novi nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu saja Ibu Novi yang bisa saya tanyakan kepada Ibu Novi. Mudah-mudahan besok ketika Ibu Novi melakukan proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Antonius Tamuama SPD GR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Impres Tanah Rara. Hari ini kembali saya ditemani oleh Ibu Novi selaku guru kelas 4 yang telah saya supervisi sebagai kegiatan supervisi akademik. Salam, selamat siang Ibu Novi. Salam Pak, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabarnya baik Pak. Ya, puji Tuhan. Dan kali ini juga saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Namanasara. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Ya, Bapak Namanasara SE adalah Bapak pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Baik Pak, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Novi sehubungan dengan jalannya proses observasi atau proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Novi di kelas, yang bertujuan untuk mengevaluasi sampai di mana proses pembelajaran yang telah Ibu Novi lakukan. Dan untuk pertanyaan pertama saya yang ingin saya tahu, bagaimana nih perasaan Ibu Novi sehubungan dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Pak, ya karena ini bagi saya adalah pengalaman pertama dan belum terbiasa, mungkin saya merasa agak tegang awalnya, tapi puji Tuhan berjalan dengan baik. Ya, bersyukur dan puji Tuhan ya Bu. Kegiatan tadi sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Ibu Novi, pengembangan apa yang Ibu Novi lakukan di dalam kelas dan juga langkah-langkah dan tahapan-tahapannya. Pembelajaran apa yang sudah Ibu Novi lakukan di dalam kelas? Untuk tahapannya, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan, mungkin di area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, untuk siswa saya memberi pembulatan bilangan, sedangkan keterampilan yaitu menulis pembulatan bilangan dalam bentuk garis bilangan dan satu angka. Baik, begitu ya Bu. Baik, jadi area pengembangan Ibu Novi itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan seperti itu ya. Nah, menurut Ibu Novi ya, sejauh mana area perkembangan yang Ibu Novi sudah sampaikan? Apakah sudah berhasil diterapkan dalam kelas atau tidak? Menurut saya puji Tuhan berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Oke. Baik, jadi sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu Novi harapkan, seperti itu ya. Ya, tapi saya mendengar menurut Ibu Novi masih ada kekurangan. Menurut Ibu Novi apa kekurangannya atau mungkin kendala-kendala yang Ibu Novi hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh semua guru yang lain, bahwa ya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dan kurang aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa ya yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran atau kurang aktif. Mungkin hanya bergantung pada temannya begitu, ya benar ya.
Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi, Bu Novi? Gitu. Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi tersebut? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya jadinya ada beberapa yang pasif dan hanya mengandalkan temannya. Oke. Baik, Ibu Novi, untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu Novi lakukan? Untuk itu, saya akan berusaha dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak dapat merasa lebih nyaman. Saya berusaha sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Saya juga melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Baik, Bu Novi. Jadi itu tadi adalah rencana Ibu Novi ke depannya, ya Pak. Jadi pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya itu Ibu Novi nantinya akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing anak, ya. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditory, dan ada juga yang menggunakan gaya belajar kinestetik. Oke Bu, baik, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Novi rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak atau progres pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, ya Bu Novi, ya. Baik Bu Novi, saya sangat menantikan cerita-cerita Ibu Novi apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira nih, kapan nih Ibu Novi akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu Novi sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu yang tepat saya belum tentukan, tapi saya berharap dapat dilaksanakan secepatnya. Oke. Baik Bu Novi, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan kabar yang baik dari Ibu Novi mengenai perencanaan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Nono sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pengajar praktik. Atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pengajar praktik. Dari hasil percakapan tadi ini saya melihat sudah bagus. Langkah-langkah yang diambil itu sudah bagus. Jadi harapan saya ke depan mungkin apa yang Ibu Novi tadi atau Bapak sampaikan itu supaya ditindaklanjuti lagi ke depan supaya perkembangan pembelajaran para siswa lebih menyenangkan, lebih terfokus. Jadi siswa lebih dalam pembelajaran lebih fokus lagi. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan di dulu saya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Nono Laksara atas umpan baliknya dan dari tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan hari ini. Baik, akhir rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan juga sampai pada kegiatan pasca observasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Nono Laksara selaku pengajar praktik dan juga kepada Ibu Helen. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia.